Shalom, selamat pagi. Kembali lagi di Renungan Singkat Jemaat Yosodipuro. Sebelum kita akan memulaikan aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita belajar singkat dari kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, ketika kami mau belajar kebenaran firman-Mu untuk mengawali aktivitas kami di pagi hari ini, kiranya Engkau akan memberkati sehingga ini menjadi terang dalam kami melangkah dunia ini dan menjadi kekuatan bagi kami. Doa kami dalam nama Yesus, amin. Baik, judul renungan kita di pagi hari ini yaitu memerangi kesombongan. Dengan ayat tema yang saya ambil yaitu dalam Amsal 16 ayatnya yang ke-5 berkata demikian. Setiap orang yang tinggi hati menjijikan bagi Tuhan. Ia pasti tidak akan luput dari hukuman. Saudara-saudara, kesombongan adalah dosa terbesar. Bukan berarti penyembahan berhala atau dosa lain adalah kecil. Yang namanya dosa adalah tetap dosa. Tetapi kalau manusia sudah jatuh dalam kesombongan, maka ia dalam masalah yang serius. Ada satu cerita. Dalam sebuah pesawat terdapat 5 orang. Yaitu yang pertama seorang pendeta, kemudian yang kedua adalah seorang anak pramuka, dan yang ketiga adalah orang yang sarjana komunikasi, dan yang terakhir adalah seorang pilot. Nah, ketika perjalanan mereka ada terjadi kendala dan pesawat ini akan jatuh. Dan di dalam pesawat itu hanya ada 3 parasut. Dan ketika pilot mengatakan kepada mereka bahwa saya harus menggunakan satu parasut ini karena saya ada anak-anak yang harus saya lihat. Dan ketika pilot ini mengambil sebuah parasut dan dia terjun, di dalam pesawat masih ada 3 orang dan ada 2 parasut. Kemudian seorang sarjana komunikasi dia mengatakan bahwa saya harus menggunakan salah satunya karena saya adalah orang terpenting. Saya harus turun dan harus selamat karena banyak orang yang memerlukan saya. Dan ketika dia ambil satunya lagi, dia terjun. Dan tersisa Bapak Pendeta dan seorang anak pramuka. Kemudian Bapak Pendeta ini mengatakan kepada anak pramuka ini bahwa kamu harus memakai satunya lagi karena kamu masih muda, sedangkan saya sudah banyak sekali pengalaman. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Anak pramuka ini mengatakan kepada pendeta tersebut bahwa kita akan turun bersama karena ternyata sarjana komunikasi tadi dia menggunakan ransel pramukanya. Jadi dia tidak selamat, melainkan Pak Pendeta dan anak pramuka ini selamat. Pelajaran yang kita dapat di pagi hari ini adalah kesombongan membuat orang tidak menghargai anugerah. Orang sombong menganggap semua karena usaha perbuatan, kekuatan, kekayaan, dan kebaikannya adalah miliknya sendiri. Ia lupa bahwa semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu karena kesombongan menghapus semua kebaikan. Apa yang dikatakan orang Farisi, aku berpuasa 2 kali seminggu, memberi 1/10 dan sebagainya. Tapi tujuannya hanya ingin membuktikan bahwa mereka melakukan kegiatan. Ingat, segala kebaikan jika dikerjakan dengan kesombongan akan menjadi sia-sia. Yang berikutnya, pelajaran yang kita bisa ambil dari pelajaran ini adalah karena kesombongan membuat seorang tidak bisa menghargai orang lain. Kita dipanggil untuk saling mengasihi dan menghargai satu dengan yang lain. Orang-orang sombong selalu punya musuh. Hidupnya pasti menderita, penuh masalah karena orang sombong selalu menjadi troublemaker. Dan yang terakhir yang kita dapat ambil pelajaran di pagi hari ini yaitu karena kesombongan membuat orang tidak tulus. Tuhan melihat hati lebih daripada apa yang kita kerjakan. Orang sombong adalah satu-satunya orang yang susah untuk bertobat. Ciri-cirinya tidak mau mengakui kesalahan, selalu membuktikan bahwa dia paling benar dan susah untuk hancur hati. Orang sombong disebut Tuhan sebagai orang jahat. Harus diingat
bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk menjadi sombong. Yaitu yang pertama adalah prestasi. Bukan memiliki prestasi itu salah, tapi kebanggaan diri terhadap prestasi yang disombongkan itulah yang salah. Dan yang kedua, kerohanian atau pengalaman dengan Tuhan. Tuhan tidak memiliki anak emas. Dia mati untuk semua orang, punya pengalaman dengan Tuhan itu baik, tapi jangan disombongkan. Yang ketiga, masa lalu. Kemarin adalah pengalaman, hari ini adalah kehidupan, dan hari esok adalah harapan. Masa lalu kita tidak perlu disombongkan karena Tuhan bekerja dengan segala hal untuk kebaikan kita. Dan yang keempat, yang terakhir adalah pengetahuan. Sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, tetapi jika sombong maka semua menjadi tidak berguna. Orang sombong adalah orang yang diperangi langsung oleh Allah. Orang yang rendah hati adalah orang yang langsung dibela, diangkat dan diberkati Tuhan dengan caranya yang ajaib. Jadi pelajaran yang indah di pagi hari ini mengajarkan kita, marilah kita selalu rendah hati dalam menjalankan aktivitas kita di pagi hari ini. Tuhan menolong kita semua. Amin.